Five, four, three, two, one, close the door ya. Asik. Ini Wes. teman-teman saya ini. Bagaimana kabar? Baik semua? Baik, baik. Baik, baik, Ya, baik. siap. Ini Mas Christian ini baru sibuk apa nih? Aku sendiri lagi sibuk usaha nih, Mas. Banyak banget nih usaha yang pengen aku jalanin. Cuman ya gitu kan, sekarang lagi masa-masa PSBB gini agak sulit juga sih sebenarnya. Iya nih, ini PSBB ini sebenarnya sangat sulit. Tapi kan sudah ada new normal ini. Jadi ya kalau bisa segera pulih lah usaha. Iya, mudah-mudahan ya, Mas. Ya, amin, amin. Kalau Mbak Devi ini baru sibuk apa ini? Oh, aku kan pengacara tuh, pelanggan nggak ada, jadi aku sibuk YouTube-an, buat YouTube gitu. Oh Susah gitu. juga ya, Tetap Mbak. produktif ya, Iya, tetap produktif. memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Iya sama, aku ini juga baru sibuk ini nih, rental mobil. Ini karena new normal ini banyak banget ini. Iya, kan sudah pada bosen di rumah ini, new normal pada main ke Gunung Lawu ini rata-rata. Wah, seru tuh, Mas. Aku jadi pengen. Ntar ngerental sama Mas Iya. kali ya? Rental Iya, motor ya, Mas? Mobil. mobil sama motor. Iya, Oh, Sepeda dua-dua. nggak? Sepeda? sepeda enggak. Ya mungkin habis ini kali ya. Wah, Terima kasih sarannya Mbak diperluas Devi. gitu ya, diperluas ya. Iya. Lagi rame soalnya. Sekarang lanjut ke topik kita ya. Saya ingin bertanya mengenai perjanjian jual beli. Coba ke Mas Christian dulu ya. Memangnya perjanjian jual beli itu apa sih? Oh iya, itu biasa kan aku ya yang melaksanain jual beli itu ya. Jadi perjanjian jual beli itu sebenarnya ya seperti yang kita tahu. Pada dasarnya itu adalah sebuah perjanjian timbal balik, Mas. Nah, di mana saya ini sebagai pengusaha nih, penjual nih, saya akan menyerahkan barang dan pada saat ketika pembeli tersebut atau klien saya itu akan membayar saya gitu. Jadi mereka membayar saya dan saya akan memberikan barang gitu loh, Mas. Sesuai Ya, dengan itu. yang diperjanjikan gitu loh, Mas. Oh gitu. Kalau kejadiannya gimana? Terjadinya jual beli itu gimana? Nah, Saling itu tatap muka. hampir Gimana itu? mirip tuh, Mas, sama pengertiannya sendiri. Nah, terjadinya jual beli itu ketika saya ini sebagai pengusaha atau penjual itu menyepakati harga dan barangnya. Jadi ada kesepakatan antara saya dengan pembeli gitu. Makanya itu udah terjadi jual beli gitu loh, Mas. Oh gitu ya gitu. Iya, Mas. Tapi jangan sampai ya. Ini saya mau tanya ini tapi jangan sampai terjadi. Hah? Mengenai batalnya jual beli itu gimana, Mas? Batalnya jual beli ya, Mas? Nah, iya Ya. sebenarnya gini sih, Mas. Jadi jual beli itu sebenarnya bisa dibatalin, Mas. Nah, kenapa bisa batal? Nah, yang pertama gini, Mas. Kalau barang yang saya jual itu bukan milik saya, jadi itu milik orang lain tuh, Mas. Mencuri itu Gitu, namanya. Mas. Makanya saya itu udah dipastikan ya, Mas. Saya itu ngejual barang milik saya sendiri gitu loh, Mas. Jadi bukan milik orang lain. Jadi nggak mungkin batal karena itu loh, Mas. Perjanjian jual belinya. Nah, contohnya gini nih, Mas. Saya ngejual barang nih. Ngejual sepeda lah gitu ya, Mas. Nah, tapi sepeda ini punya orang lain. Nah, tapi pembeli ini nggak tahu kalau sepeda ini yang aku jual ini milik orang lain. Nah, itu bisa dibatalin tuh, Mas, kalau dia tahu gitu, Mas. Karena ya emang bukan barangku, masa aku yang jual gitu ya, Mas. Iya bener. Maling itu namanya. Iya, Mas. Makanya kan ilegal itu, Mas. Nah, terus yang kedua nih bisa batal karena barang yang dijual itu udah musnah gitu loh, Mas. Jadi ya emang udah nggak bisa dijual, barangnya orang udah musnah, mau ngejual apa ya, Mas? Oh gitu. Gitu, Mas. Iya. Iya, Mas. Lalu ini dinamika jual beli kan pasti ada resikonya, Nah, resiko jual beli. Nah iya, itu saya gimana ya, Mas? melakukan sesuatu juga emang ada risikonya itu, Mas. Nah, Iya. jadi di sini tuh kita punya masing-masing tanggungan gitu loh, Mas. Antara saya dan pembeli gitu. Jadi saya kan sebagai penjual, terusnya misalkan ada seseorang yang ingin membeli barang gitu loh, Mas. Itu punya tanggungan masing-masing. Nah, yang pertama itu sejak saat pembelian barang, nah itu udah menjadi tanggungan si pembeli gitu loh, Mas. Nah, terusnya ketika barang yang saya jual ini harus saya ukur dulu seperti beratnya, jumlahnya, atau ukuran lainnya. Itu belum saya pisahkan gitu loh, Mas. Jadi saya itu ngejual barang yang harus saya ukur dulu, itu menjadi tanggungan saya. Jadi ya itu pekerjaan saya untuk mengukur jumlah-jumlahnya. Nah,
ketika barang itu udah saya pisahkan, ya itu langsung menjadi tanggungan pembeli. Jadi pembeli tinggal milih aja gitu loh, Mas. Iya. Jadi udah saya siapkan nih, satu, mereka tinggal milih aja gitu. Itu udah menjadi tanggungan pembeli, bukan tanggungan penjual lagi. Nah, terusnya untuk biaya-biaya segala macam itu biasanya menjadi tanggungan pembeli, Mas. Karena kayak misalkan akta jual belinya atau biaya pengiriman itu biasanya langsung ke pembeli gitu loh, Mas. Oh gitu ya. Jadi Itu itu pembeli. tanggungannya pembeli gitu ya? Iya, Mas. Iya. Gitu sih, Mas. Lalu kewajibannya Mas ini ya, kan sebagai pengusaha, sebagai penjual. Nah, kewajiban penjual itu apa aja sih, Mas? Untuk kewajiban penjual ya, Mas. Nah, sebenarnya emang dalam suatu perjanjian itu emang kita punya kewajiban masing-masing gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau untuk kewajiban saya nih, Mas, sebagai pengusaha itu, yang pertama ya saya emang wajib menyatakan dengan tegas untuk apa saya itu mengikatkan diri saya gitu loh di dunia usaha ini. Nah, terus yang kedua itu saya itu wajib menyerahkan barang yang dijual ke pembeli saya. Ya kali saya menerima uangnya terus saya kabur. Nah, itu kan saya jadi penipu dong ya, Mas. Nggak lucu. Iya. Nah, itu tindakan ilegal tuh, Mas. Jangan sampai dilakuin ya, Mas. Kalau misalkan Mas juga pengen beli gitu. Nah, itu, Iya, Mas. Mas. Masnya jangan ngelakuin juga tapi. Iya, Mas. Pastilah, Mas. Nah, terusnya yang ketiga nih, saya juga wajib menjamin barang yang dijual gitu loh, Mas. Jadi, saya itu harus mastiin nih barang ini aman, bukan hasil curian gitu loh, Mas. Jadi, penguasaan barang ini saya pastikan aman gitu loh, Mas, ke pembeli gitu. Terusnya, saya juga harus menjamin kondisi barangnya nih, Mas. Jadi, tidak ada cacat barang yang tersembunyi gitu loh, Mas. Jadi, saya benar-benar transparansi gitu loh, Mas, ke pelanggan gitu. Itu kewajiban saya sih, Mas. Untuk menjaga customer juga kan ya, Mas. Biar percaya gitu sama kita. Iya, berarti harus transparan, harus bertanggung jawab juga ya, Mas? Iya, Mas. Pasti. Kewajiban pembeli itu pasti ya ada kewajibannya ya, Mas? Iya. Itu apa aja ya, Mas? Oh iya, untuk kewajiban pembeli itu dia harus membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian gitu loh, Mas. Jadi ya dia harus gitu. Kalau waktu dan tempat itu tidak diperjanjikan, ya maka pas pembayaran itulah kita nyebut tempat dan waktunya itu. Gitu loh, Mas. Gitu. Iya. Pembayaran dan barangnya saya serahkan gitu, Mas. Oh, gitu. Ya. Mas, aku mau tanya nih mengenai membeli kembali. Nah, Mas, ketika barang Masnya itu sudah dijual, terus apakah Mas masih bisa membeli lagi gitu? Membeli kembali gitu? Sebenarnya kalau diperjanjikan itu sebenarnya bisa, Mas. Nah, tapi ada syaratnya sih biasanya. Diperjanjikan itu ya maksimal 5 tahun gitu, Mas. Kalau udah selesai dari 5 tahun, nah itu udah bisa dijual. Udah nggak bisa dibeli lagi gitu loh, Mas. Maksud saya. Jadi ada batasan waktunya gitu. Kalau diperjanjikan ya, Mas. Kalau nggak diperjanjikan ya saya nggak punya hak. Gitu loh, Mas. Gitu. Iya, Mas. Nah, sekarang nih kita lagi banyak banget nih ya jual beli. Cuman kan kayak jual beli itu beda ya kalau nggak salah sama tukar menukar gitu ya, Mbak. Nah, itu gimana ya tukar menukar itu ya? Kira-kira Mas Brian tahu nggak? Apa Mbak Debbie gitu? Oh, jadi perjanjian tukar menukar itu, ya tahu lah. Jadi perjanjian tukar menukar itu dia suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberi barang secara timbal balik. Segala apa yang dapat dijual dapat pula menjadi objek tukar menukar. Tapi berlakunya aturan perjanjian tukar menukar itu hampir sama kayak perjanjian jual beli. Aturan-aturannya juga mengenai jual beli berlaku juga terhadap perjanjian tukar menukar. Gitu. Hampir kalau jual beli kan pakai nilai uang kan. Iya benar. Kalau tukar menukar itu kayak barter. Jadi kita pakai barang gitu ya, tukeran barang. Pakai barang, iya. Oh iya, Mbak. Oh berarti kita pakai barang gitu ya. Nah, perjanjian tukar menukar ini juga bisa batal. Itu karena yang pertama jika barang yang ditukar itu musnah atau rusak bukan karena si pemilik, maka perjanjian tukar menukar itu batal. Kayak kan dah tukar menukar kan. Nah,
barangnya itu udah milik kita, tapi barangnya itu rusak. Bukan karena kita yang pemilik yang merusakin, tapi sebelumnya si pemilik sebelumnya udah rusak gitu. Dan kayak itu barang kita itu dikembalikan kepada pemilik aslinya. Terus yang kedua juga pihak lain juga bisa yang telah menyerahkan barang itu sesuai perjanjian dapat meminta kembali barangnya gitu. Oh, berarti emang semuanya itu hampir sama ya kayak jual beli yang aku jalanin itu ya Mbak. Cuman ya di sini pakai ini barang ya, bukan uang ya. Oh, iya, gitu. barang. Terusnya nih, ini kayaknya kita juga perlu tahu juga nih tentang sewa menyewa ya. Tapi kayaknya ini emang kerjaannya Mas Brian nih kayaknya ya. Nah, Mas Brian kan emang kerjanya apa Mas Brian tadi, Mas? Saya rental mobil. Oh, mobil sama motor ya tadi ya, Mas? Nah, Iya ini kayaknya lebih cocok sama Mas Brian nih perjanjiannya nih. Itu maksudnya gimana ya, Mas? Sewa menyewa itu pengertiannya ya? Jadi mengenai perjanjian sewa menyewa ya. Iya, Untuk Mas? pengertiannya yaitu adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu yang menyewakan yaitu saya mengikat diri untuk memberi suatu barang kepada pihak lain yaitu penyewa untuk dipergunakan dalam waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disanggupi penyewa. Jadi gitu, Mas. Oh, jadi di sini ada kurun waktunya gitu ya, Mas? Nggak Iya, kayak ada jual beli. kurun Kalau jual waktunya. beli kan kita permanen ya, Mas. Kita ngejual ya udah permanen gitu. Iya Kalau benar. dibalikin ke Kalau kita. ini ada kurun waktunya sesuai perjanjian awal kita gitu. Oh, perjanjian awal. Berarti diperjanjikan di awal gitu ya, Mas? Iya, benar. Berarti untuk harganya itu emang khusus untuk kurun waktu tertentu gitu ya, bukan untuk permanen berarti ya, Mas? Iya, benar. Harganya itu juga telah disanggupi oleh penyewa. Jadi kita Oh, telah sepakat berarti ya. ada kesepakatan juga ya emang ya. Kayak namanya Iya, perjanjian benar. pasti ada kesepakatan. Nah, terus kalau bisnis-bisnis kayak gini nih, Mas, ada risikonya gak sih? Kalau aku kan jual beli tadi udah aku jelasin tuh ada risikonya juga. Kalau Mas ini ada gak ya, Mas? Oh, sama nggak jauh beda. Pasti ada resikonya, resiko sewa menyewa ya. Jadi itu Iya, Mas. dapat batal. Jadi sewa menyewa itu dapat batal apabila barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja. Jadi barang yang saya sewakan itu musnah. Nah, itu perjanjiannya batal. Perjanjian sewa menyewanya itu batal gitu. Nah, terusnya kalau musnah gitu berarti batal gitu ya? Demi hukum gitu ya? Iya, batal. Iya, Terusnya benar. kalau ini apa namanya? Tadi kan ada kurun waktunya itu, Mas. Nah, itu terusnya Iya. gimana tuh, Mas? Apakah itu kalau kurun waktunya selesai itu berakhir sewa menyewanya apa gimana tuh, Mas? Oh, untuk berakhirnya sewa menyewa ya? Iya, Mas. Nah, itu apabila waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah habis, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir. Dan apabila salah satu pihak memutuskan perjanjian, maka perjanjian sewa menyewa itu juga akan berakhir, Mas. Jadi begitu. Oh, jadi kalau salah satu pihak memutuskan perjanjian ya langsung berakhir gitu ya, Mas? Iya, Oh. berakhir. Terusnya hubungan sewa ini ada ini gak sih, Mas? Kayak misalkan nih, Mas, kalau misalkan Ya. salah satu dari Masnya atau klien Mas itu, customer Mas itu ada yang mohon maaf nih, Mas, kayak meninggal Iya. gitu, terus ya nggak bisa menyelesaikan perjanjiannya itu gimana tuh, Mas? Ada kecelakaan kan? Iya, Oh, kecelakaan. itu nanti hubungan sewanya tidak putus. Jadi hubungan sewa tidak putus itu meski salah satu pihak dalam perjanjian meninggal dunia. Jadi ketika customer saya, pelanggan saya itu meninggal dunia, maka hubungan sewa penyewanya itu tidak putus. Lalu walau barang yang disewa dijual oleh pemilik barang. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, jadi tetap ada ya perjanjiannya ya sampai kurun waktunya itu selesai ya, Mas? Iya, jadi tidak Oh, putus ya sampai selesai. oke, paham, Mas. Nah, terusnya nih, Mas, kalau kewajiban Mas sendiri sebagai yang punya bisnis rental mobil ini apa nih, Mas? Kewajiban saya ya? Iya. Oh ya, kewajiban yang menyewakan yaitu saya, itu menyerahkan barang yang disewakan. Jadi saya sebagai pengusaha rental mobil itu akan menyerahkan mobil saya kepada klien saya atau pelanggan saya. Lalu yang kedua, memelihara barang yang disewakan. Jadi
barang-barang yang akan disewakan itu akan saya pelihara. Lalu yang ketiga, menjamin barang yang disewakan aman selama masa sewa. Lalu yang keempat, menanggung segala kekurangan barang yang disewakan. Jadi ketika ada kekurangan barang yang saya sewakan itu, maka saya yang akan menanggungnya. Oh, lalu jadi yang kelima, emang harus sudah lengkap gitu ya, Mas? Yang barang Mas itu udah Mas siapkan pokoknya ya? Selengkap itu perjanjian gitu ya, Mas? Iya, benar-benar. Jadi ketika saya menyewakan, itu memang harus sudah lengkap. Balik lengkap, kembali juga lengkap gitu. Oh iya, benar. Oh iya. Iya. Sesuai diperjanjikan ya, Mas? Iya, sesuai perjanjian di awal tadi. Lalu selanjutnya, mengganti kerugian akibat cacat barang yang disewakan. Jadi ketika barang yang saya sewakan itu terdapat suatu kecacatan, maka saya akan mengganti kerugiannya tersebut. Lalu yang terakhir itu tidak boleh merubah wujud barang yang disewakan selama disewa. Nah, seperti itu, Mas. Oh, berarti Mas ini nggak bisa nuker barang ya, Mas? Misalkan barang yang disewa, misalkan penyewa Mas nih, mesen motor Ninja gitu ya, Mas. Terusnya Mas tiba-tiba di pertengahan waktu itu, motor Ninjanya Mas tuker jadi motor Beat gitu. Berarti nggak boleh gitu ya, Mas? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Berarti melanggar itu ya, Mas? Melanggar kewajiban Mas ya? Nah, itu bisa dituntut kan ya, Mas? Berarti ya, Mas? Bisa, silakan tuntut. Bisa kan ya, Mas? Kalau saya salah itu silakan tuntut aja, nggak apa-apa. Wah, siap. Berarti ini top banget ya kalau mesen ngerental di Mas nih ya. Berarti ini kayak, wah, memang harus paham hukum di sini, Mas. Harus ngerental ke Mas Brian nih kayaknya nih. Siap. Calling aja, Mas. Wah, siap, Mas. Nah, terusnya gimana nih, Mas? Kan Mas ini punya kewajiban. Masa ya penyewanya juga nggak punya kewajiban? Kira-kira apa tuh, Mas? Kewajiban bagi penyewa yang rental di Mas itu? Oh, tentu ada kewajibannya. Jadi, yang pertama itu membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, para pelanggan saya itu harus membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan gitu, Mas. Seperti perjanjian di awal. Lalu yang kedua, memakai barang yang disewa sesuai tujuan yang diberikan. Jadi, waktu perjanjian di awal, saya itu tanya kepada pelanggan saya, ini barang mau digunakan untuk apa? Nah, itu harus sesuai dengan tujuan yang diberikan tadi. Lalu yang ketiga, mengganti kerugian untuk segala kerusakan disebabkan sendiri. Nah, jadi jika barang tersebut rusak akibat perilakunya sendiri, nah itu mengganti kerugiannya tersebut. Customer ini, Mas? Ya, ini untuk customernya. Nah, terus selanjutnya, menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik. Nah, jadi barang yang disewa tadi harus dijaga dengan baik. Gitu. Lalu selanjutnya, tidak boleh menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, mengembalikan barang yang disewa dalam kondisi semula jika masa sewa habis. Oh, berarti ya gitu. Harus lengkap gitu ya, Mas? Mas ngasih lengkap ya, customer Mas juga harus ngasih lengkap gitu ya, Mas? Iya. Kalau itu berarti bisa dituntut ya customernya ya, Mas? Iya, datang lengkap, pulang lengkap. Nah, itu juga. Itu prinsip kami. Disiplin banget nih ya, tempat kerja. Iya. Wah, bagus, Mas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Mas. Kalau pengusaha itu kan pasti rekrutmen kerjanya banyak ya, Mas? Wah, bisa aja nih, Mas. Iya sih. Nah, itu untuk pengertian dari perjanjian kerja itu gimana dulu ya, Mas? Oh, kalau perjanjian kerja itu sebenarnya itu yang saya lakuin sih setiap bulan atau setiap ini masa-masa pergantian tenaga kerja gitu loh, Mas. Jadi perjanjian kerja ini adalah sebuah perjanjian antara saya sebagai pengusaha ini dengan pekerja saya atau buruh. Nah, saya kan pengusaha atau pemberi kerja nih. Jadi saya akan membuat syarat-syarat kerja, terus ya hak dan kewajiban para pihak. Maksudnya pihak saya dan juga pihak pekerja itu. Gitu sih, Mas. Oh gitu ya, saya. Jadi itu di dalam pengertian itu ada unsur-unsurnya nih, Mas. Iya. Jadi gimana? Apa aja itu, Mas? Unsur yang pertama nih, Mas. Jadi ada perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, jadi gitu ini, ya. Ini Mbak Debi mulai bosen ya. Nanti sepertinya bentar lagi ke Mbak Debi nih pertanyaannya. Nah, balik lagi ke materi ya. Jadi untuk unsur-unsurnya itu yang pertama ada perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan ini perjanjian untuk kerja ya, Mas. Jadi saya di dalamnya itu ada
perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan bagi pekerja yang ingin saya ambil gitu loh, Mas. Nah, terusnya di situ Gitu. juga ada perintah gitu. Ada perintah dari salah satu pihak. Maksudnya itu pihak saya, pengusaha atau pemberi kerja. Nah, di situ Ini udah tertulis tuh, Mas, di dalam perjanjian kerjanya. Nah, terusnya jadi perintahnya itu sudah tertulis gitu ya, Mas? iya, Mas. Jadi misalkan dia kerja sebagai apa gitu, asisten manajer. Saya sudah tetapkan dia sebagai asisten manajer. Nah, itu udah ada tugas-tugasnya biasa tuh, Mas. Nah, terusnya Gitu. nggak lupa juga di situ ada upah yang diperjanjikan juga tuh, Mas. Jadi nanti Oh iya, saya bakal iya. ngegaji dia itu Harus itu, berapa. harus. Nah, itu unsur yang Iya. ketiga. Nah, unsur yang keempat, nah ada suatu jangka waktu tertentu. Nah, itu biasanya sih kalau untuk pegawai tetap ya sampai dia pensiun ya, Mas. Tapi kalau untuk Iya. pegawai-pegawai yang tidak tetap itu biasanya paling berapa bulan tuh, Mas. Jadi setelah beberapa bulan itu ya perjanjian kerjanya ya putus gitu loh, Mas. Oh, jadi ada jangka waktunya gitu ya, Mas? Iya, Mas. Oh, gitu. Ya. Gini, Mas, aku kemarin itu baca artikel mengenai jenis perjanjian kerja yang ada perjanjian perburuan, perjanjian pemborongan pekerjaan. Nah, Ah, itu gimana ya, Mas? Maksudnya, apakah di perusahaan Mas itu ada seperti itu, jenis-jenis perjanjian kerja itu? Atau cuma satu aja, atau Oh, gimana ya? gitu, Mas. Jadi, jenis perjanjian kerja itu ada 3. Yang pertama, perjanjian perburuhan. Nah, Iya. di situ ada suatu peraturan yang dibuat seorang majikan atau saya pengusaha dan kumpulan majikan saya atau gimana ya saya nyebutnya. Jadi dibuat oleh saya, oleh pengusaha atau sekumpulan pengusaha gitu loh, Mas, yang berbadan hukum. Nah, dengan suatu organisasi buruh yang berbadan hukum. Nah, terusnya kalau untuk perjanjian pemborongan pekerjaan itu adalah perjanjian antara saya dengan pemborong gitu loh, Mas. Jadi Iya. saya sebagai pemberi kerja itu bakal menyepakati harga dengan pemborong. Nah, terusnya untuk yang jenis yang ketiga itu ada perjanjian untuk melakukan kerja tertentu. Nah, perjanjian dua pihak ini untuk suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah tertentu gitu, Mas. Nah, Oh, gitu. itu Ya, Mas. jadi ada juga ya ternyata perjanjian untuk melakukan kerja tertentu. Iya. Masalahnya kemarin aku baca cuma perjanjian perburuan sama perjanjian pemborongan pekerjaan gitu. Ya, ya. Lalu untuk berakhirnya perjanjian kerja, Mas, kan ya ini banyak sekali gelombang PHK karena adanya corona ya, Mas. Nah, ini Iya, Mas. gimana ya, Mas? Sebenarnya dengan berat hati sih, Mas, kayak mem-PHK gitu ya, Mas. Cuman ya mau Iya. gimana lagi ya, Mas, kalau nggak gitu juga kita yang punya usaha juga rugi, fixed cost-nya masih banyak ya, Mas. Nah, Oh, gitu. Ya. biasanya sih ya, Mas, kalau untuk berakhirnya perjanjian kerja itu ya karena kurun waktunya udah habis yang tadi udah saya bilang itu kan. Terus Iya, benar. yang kedua karena buruhnya atau pekerjanya itu meninggal dunia. Nah, itu kan Iya, iya. perjanjian kerjanya jadi putus. Iya, Terusnya benar. yang ketiga itu adanya putusan dari pengadilan negeri yang sudah inkrah. Nah, jadi kalau udah ada putusan ya Bisa. berakhir perjanjian kerjanya. Nah, terusnya yang keempat, itu adanya suatu kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian. Misalkan kayak krisis-krisis gini, Mas, kayak masa krisis corona ini. Kan jadi profit menurun ya, Mas. Jadi ya Ya. sebelumnya itu saya seharusnya udah kayak melakukan Menulis di perjanjiannya gitu ya. ya mencantumkan di perjanjiannya itu loh, Mas. Nah, jadi kalau misalkan Oh, dalam keadaan seperti ini perusahaannya, maka dengan terpaksa dengan berat hati harus perjanjian memberhentikan kerja ini karyawan-karyawannya ya itu gitu. perjanjian kerja kita harus diputus gitu loh, Mas. Jadi karena ada Oh, suatu gitu. kondisi tertentu gitu, Mas. Kayak gitu Oh, sih, Mas. begitu. Nah, mengenai kewajiban karyawan, nah, kan selain menghormati atasan itu apa aja, Mas? Oh, iya. Sebenarnya kewajiban itu bukan cuma karyawan ya, Mas. Tapi saya juga Iya, sebagai pengusaha atau majikannya itu saya juga punya kewajiban. Nah, pertama yang kita harus tahu dulu nih kewajiban dari karyawan-karyawan kita itu apa. Jadi sebenarnya iya. kita tuh harus ngasih kewajiban kayak apa ya, Mas? Kayak kewajiban dari pekerja itu ya yang pertama melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuan dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka itu harus punya effort yang lebih gitu loh, Mas, untuk mengerjakan yang sesuai diperjanjikan kita itu loh, Mas. Di Oh iya, perjanjian sesuai awal. diperjanjikan ya. Iya. Nah, terusnya yang kedua itu
melakukan sendiri pekerjaannya. Ya, gitu Mas. Kalau dia nggak ngelakuin pekerjaannya sendiri, ya berarti dia makan gaji buta dong, Mas. Iya nggak? Masa saya bayar gitu. dia tapi Iya, iya. ngelakuin orang lain? Kan kasihan orang lain itu ya, Mas. Nah, Iya, benar-benar iya. berarti dia melanggar kewajibannya tuh, Mas, kalau kayak gitu. Nah, Iya. terus yang ketiga gini, Mas. Jadi dia itu juga harus taat terhadap peraturan tentang melakukan pekerjaan. Jadi dia itu harus taat terhadap peraturan-peraturan kantor juga, Mas. Jadi Harus disiplin juga gitu ya? iya, Mas. Jadi kalau emang pekerjanya itu tinggal dengan apa ya di perusahaan saya, maka dia juga wajib berkelakuan baik gitu loh, Mas, menurut tata tertib di perusahaan saya gitu. Nah, terus ya Menjaga sikap gitu ya, Mas? jaga sikap tuh, Mas, penting tuh, Mas, attitude itu Iya, itu penting sekarang. banget itu ya. Nah, terusnya ya harus menjalankan kewajibannya dengan baik pokoknya dia itu. Nah, Iya, terusnya iya, untuk iya. saya sendiri nih, Mas, saya juga punya kewajiban buat mereka. Jadi saya itu juga wajib membayar upah buruh yang telah ditentukan di perjanjian awal tadi. Nah, terusnya yang kedua, itu saya itu harus memberi istirahat ya kali, nggak diberi istirahat kan Mas, kan capek ya, kasihan juga manusiawi lah ya. Iyalah. Nah, terusnya saya juga harus mengatur nih tempat kerja sama alat-alat kerjanya. Oh gitu. Oh Iya, iya, Mas, iya, gitu. siap-siap. Terusnya yang keempat nih saya juga harus memberi pengobatan dan perawatan pekerja yang sakit gitu Mas. Saya juga harus Oh, ngasih tunjangan seperti asuransi kesehatan. gitu atau gimana? Ya, sejenis itu Mas. Saya ngasih tunjangan ke mereka buat biaya kesehatan gitu loh Mas. Nah itu Oh saya gitu. kewajiban saya itu seharusnya dan Karena saya kesehatan lakuin. Iya. itu penting ya. Iya, tunjangan itu penting. Iya, kesehatan itu penting ya benar. Kesehatan penting. Kalau dia nggak sehat ya kerjanya nggak maksimal Mas nanti Mas. Saya juga yang Iya, ruginya benar. kalau dia kerja Iya. nggak Iya. maksimal. Nah terusnya yang terakhir nih saya juga harus bertindak sebagai pemimpin atau majikan yang baik Mas. Ya mereka udah menghormati saya juga harus menghormati dia loh Mas gitu. Jadi Oh saling gitu. timbal balik gitu. Jadi kalau masnya ini kenapa-napa berarti ada yang salah gitu ya? Iya, iya Mas, benar-benar. Nah terus oh iya Mas, Lalu saya juga pengen ngasih tahu nih Mas. Tadi kan Mas dengar gimana? tentang perjanjian perburuhan ya. Itu sebenarnya beda Iya. Mas, agak ada perbedaannya dengan perjanjian kerja yang kita bahas ini. Nah, Oh beda. iya Mas. Jadi kalau perjanjian kerja itu kan yang membuat perjanjian itu hanya antara saya dengan karyawan saya gitu kan, calon karyawan saya. Nah, terusnya Iya. kalau untuk perjanjian perburuhan itu perjanjiannya antara saya ini sebagai pengusaha dengan organisasi pekerja atau serikat pekerja atau biasa itu Mas. Jadi saya negosiasi tentang gaji, tentang tunjangan-tunjangan itu ke serikat pekerja itu. Jadi kalau Gitu. perjanjian kerja itu secara langsung man to man gitu loh Mas. Nah, tapi kalau untuk Iya. perubahan itu ya ada organisasinya gitu Mas. Gitu sih Oh, Mas. jadi beda ya? Iya, ada bedanya. Iya. Oh iya nih Mas, dari tadi kan kita udah ngobrolin tentang perjanjian jual beli nih Mas, kayak yang punya aku tadi. Terusnya kayak Iya. perjanjian kerja juga udah kan. Nah terusnya ini Iya. gimana nih Mas kalau misalkan perjanjiannya itu penitipan barang. Nah itu kira-kira Mas ngerti gak sih Mas? Apa Mas juga usaha tentang penitipan barang juga nih? Oh iya, kebetulan pelanggan saya itu juga dari luar Jawa ya. Jadi ketika pada main ke Gunung Lawu itu mobilnya itu pada ditinggal di tempat saya. Dia pakai mobil saya ganti gitu. Oh diganti gitu ya, berarti di situ Iya, ada unsur penitipan barang ya berarti ya dari customer Mas ya? iya ada juga. Oh, berarti Mas paham banget ya tentang penitipan barang nih ya. Oh, berarti Iya, saya bisa iya, tanya iya. nih berarti penitipan barang tuh kayak gimana sih Mas sebenarnya? Oh, jadi untuk pengertian penitipan barang yaitu perjanjian di mana satu pihak menerima suatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud aslinya. Jadi harus asli, maksudnya wujud aslinya itu harus wujud yang sama dengan waktu dititipin tadi gitu, Mas. Oh, ini sebenarnya agak sedikit kesamaan gitu ya Mas sama perjanjian sebelumnya tadi tentang sewa menyewa. Apa beda Mas? Ini beda ya Mas? Ini menurut saya sedikit beda. Mungkin lebih sedikit sama ke yang perjanjian selanjutnya nanti, yaitu perjanjian pinjam pakai itu. Tapi saya tidak masuk dalam ranah situ gitu, Mas. Oh, coba Mas jelasin dulu ini penitipan barang itu emang cuman kayak satu jenis atau ada beberapa jenis gitu sih Mas? Yang saya tahu kan penitipan barang itu kayak
saya ngasih ini kayak apa barang Nitipin gitu aja gitu ya. aja ya Mas. Tetapi enggak, sebenarnya enggak Mas. Sebenarnya ada dua macam-macam perjanjian penitipan barang. Gimana tuh, Yang Mas? pertama itu penitipan barang murni atau sejati. Nah, penitipan barang murni adalah penitipan barang bergerak yang dibuat dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Penitipan ini hanya mengenai barang-barang bergerak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Penitipan barang ini bisa terjadi secara sukarela atau secara terpaksa. Nah, pertama sukarela ya. Penitipan sukarela hanya terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Lalu selanjutnya, penitipan terpaksa dilakukan oleh orang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya karena kebakaran, banjir, kapal karam, atau peristiwa tak terduga lainnya. Jadi waktu itu tetangga saya juga pernah itu yang terkena kebakaran. Nah, waktu itu barang-barangnya itu dititipkan ke tempat saya dan mereka pergi ke rumah saudara yang berada di Kabupaten Magelang. Nah, seperti itu, Mas. Oh, gitu. Ya, terus yang itu gimana, kedua itu penitipan barang sekestrasi atau penitipan dalam perselisihan. Nah, penitipan barang sekestrasi ini merupakan penitipan barang kepada pihak ketiga karena terjadi perselisihan dan barang titipan akan dikembalikan kepada yang berhak jika perselisihan sudah diputus. Objek sekestrasi dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sekestrasi dapat terjadi atas perjanjian atau perintah hakim. Nah, seperti itu, Mas. Oh, jadi bener emang ada perbedaannya gitu ya, Mas? Terus ini, Iya, Mas, ada perbedaannya. dari semua perjanjian kan yang saya tahu nih ya, Mas, emang ada hak kewajibannya nih, Mas. Kalau untuk penitipan barang sendiri itu hak kewajibannya itu gimana ya, Mas? Oh iya, jadi saya sebagai penerima titipan itu memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama itu menjaga dan merawat barang titipan sebagai barang sendiri. Jadi saya harus menjaga barang tersebut seperti barang saya sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa seizin pemilik. Jadi kalau saya mau minjam barang titipan tersebut, saya harus izin kepada pemilik barang tersebut. Oh, Gitu. jadi Lalu yang ini ya, ketiga, Mas. Jadi gini ya, Mas. Jadi emang kita hari itu harus menganggap barang itu sebagai barang sendiri, cuman kita juga emang nggak boleh pakai barang tersebut secara seenaknya gitu, Mas. Kita harus izin. iya, jadi kita harus izin pemilik kalau terjadi sesuatu itu kita harus izin pemilik terlebih dahulu gitu. Tapi Mas, biar aman ya. Iya, biar lebih izin aman. juga Mas kalau itu apa Mas nggak pernah pakai? Atau Mas diem-diem aja nih nggak terus tiba-tiba pakai barangnya Iya, gimana? enggak gitu, Mas. Astagfirullah, kok Mas malah nuduh saya toh ini. Oh enggak kan. Mas, cuma bercanda Mas, cuma bercanda. Aku yakin Mas pasti nggak bakal kayak gitu lah Mas. Wah, siap. Terima kasih loh. Lalu yang tiga ya, tidak boleh menyelidiki barang titipan dalam peti tertutup. Jadi ada barang yang dititipkan, dibungkus. Nah, itu saya tidak boleh menyelidiki apa isi barang tersebut. Lalu selanjutnya, mengembalikan barang titipan seperti kondisi semula. Nah, saya itu harus mengembalikan barang tersebut seperti kondisi semula gitu, Mas. Oh, berarti Lalu yang terakhir, ada kerusakan, Mas bisa dituntut gak? ya bisa, seperti itu bisa. Dituntut ya berarti ya? Iya, Mas, iya. Kondisi semula itu pasti ke pemiliknya ya? Kembalikan ke pemiliknya. Iya, gitu. Lalu yang terakhir, tidak berhak meminta bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang. Seperti itu, Mas. Oh, jadi dia asal nitipin aja boleh gitu ya, Mas? Iya, kan itu bisa jadi barangnya ibunya, kan gitu. Oh, iya. Oke, Mas. Terus nih, Mas. Lanjut lagi ke pinjam pakai nih, Mas. Ini kira-kira gimana sih, Mas? Konsepnya nih, Mas, pinjam pakai itu? Sebenarnya ini bukan ranah saya ya, kan saya di sini rental mobil. Nah, jadi sebenarnya ini bukan ranah saya, tetapi mungkin saya bisa jelasin sedikit lah mengenai pengertiannya. Sebenarnya pengertiannya itu hampir mirip dengan sewa menyewa ya. Tetapi ada bedanya sedikit. Nah, ini saya sebutkan ya pengertiannya. Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma. Nah, cuma-cuma ini loh yang beda. Dengan syarat si peminjam akan mengembalikan barang setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Gitu, Mas. Oh, aku paham nih. Aku mulai paham nih. Berarti bedanya pinjam pakai dengan sewa menyewa itu ada pembayarannya, ya Mas? Kalau sewa menyewa Mas dibayar, tapi kalau pinjam pakai ya cuma-cuma Mas nggak dibayar gitu ya Mas? Iya gitu.
Dan Seperti emang itulah. mirip karena ada kurun waktunya ya, Mas? Iya, ada kurun waktunya, ada perjanjiannya di awal. Cuma bedanya kalau yang pinjam pakai itu cuma-cuma, kalau sewa menyewa itu ada harganya, seperti itulah. Kalau misalkan saya pinjem nih, Mas. Kan kebanyakan teman saya suka gitu nih, Mas. Pinjem tapi Iya. nggak dibalikin. Itu gimana tuh, Mas? Wah, itu gimana itu? Itu salah itu. Itu menyalahi aturan itu. Itu salah itu, Mas. Secara Berarti hukum nggak perdata itu dipakai. salah itu, Mas. Itu udah jadi hak milik dia berarti ya? Itu diaku-akuin itu sama dia ya? Apa Wah, dimaling barangnya? itu salah itu. Enggak. Salah itu, salah. Tidak. Berarti kayak gitu bukan pinjam ya, Mas? Namanya bukan pinjam. Bukan beda. Iya, itu Mas suka kayak gitu, temen. Ya, besok lagi dikasih tahu lah itu temenmu itu. Iya. Kalau hilang Ya. gimana? Hilang gimana nih? Hilang. Hilang gimana, Debbie? Barangnya hilang gitu. Kayak bukan kan dipinjam hilang. Oh, ya itu harus bertanggung jawab nih itu customernya yang meminjamnya gitu. Pokoknya harus dibalikin seperti semula ya, Mas. Kalau barangnya hilang sama dia ya berarti dia harus gantiin barang itu gitu ya, Mas. Nah, Mas, itu kan tadi pengertiannya tuh ya, Mas. Nah, terusnya kewajibannya gimana sih, Mas? Kayak kewajiban peminjam gitu, apa yang harus dilakuin gitu loh, Mas. Oh gitu ya. Mengenai kewajiban peminjam ya. Yang pertama itu wajib menyimpan dan memelihara barang yang dipinjam. Nah, gitu. Jadi kalau ada barang itu tidak dipelihara, nah itu salah itu. Jadi customer atau yang meminjam itu harus menyimpan dan memelihara barang tersebut. Lalu yang kedua, tidak boleh memakai barang pinjaman untuk keperluan lain. Jadi sesuai dengan perjanjian pinjam pakai yang kita lakukan di awal tadi. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab atas musnahnya barang pinjaman. Oh, berarti yang seperti saya bilang tadi ya, Mas, yang saya tanya tadi, kalau misalkan barangnya musnah gitu, hilang, nah itu menjadi tanggung jawab dia berarti ya, Mas? Iya, gitu. Oh. Terus ya, kalau untuk ini, Masnya, kewajibannya apa? Nah, itu hak dan kewajiban yang meminjamkan ya. Itu yang pertama itu berhak tetap menjadi pemilik barang pinjaman. Lalu yang kedua, tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan. Jadi tidak boleh meminta kembali. Jadi harus sudah lewat waktu yang telah ditentukan. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, dapat meminta bantuan hakim untuk memaksa peminjam mengembalikan barang yang dipinjam. Jadi seperti itu. Jika yang meminjam itu tidak segera mengembalikan, saya bisa meminta bantuan hakim untuk segera mengembalikan barang pinjaman gitu, Mas. Oh, gitu. Berarti saya buat kasus teman saya ini, berarti saya bisa minta bantuan hakim gitu ya, Mas? Iya, gitu. Bisa. Oh. Selesaiin dengan baik lah. Berarti emang itu kalau dari yang Mas bilang tadi itu emang masih barang, masih hakku kan ya? Masih milikku gitu. Iya, kan pinjam pakai itu. Jadi sebenarnya hak itu, jadi sebenarnya barang itu masih menjadi haknya Mas gitu. Oh iya. Berarti ini masih berkaitan sama perjanjian pinjam meminjam nggak sih, Mas? Ya, sebenarnya sedikit berkaitan lah. Bedanya bisa apa? lah, bisa. Kalau perjanjian pinjam meminjam sebenarnya dari pengertiannya aja sudah beda. Dari pengertiannya aja itu sudah berbeda. Untuk perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberi pinjaman suatu barang pakai habis kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan barang yang sama dalam jumlah yang sama. Seperti itu. Berarti emang ini tuh Mas itu minjemin barang dan juga diberi pinjaman gitu ya, Mas? Itu bukan ranah saya, kan di sini saya saling meminjam sebagai sewa mobil. Oh gitu. Jadi intinya itu perjanjiannya itu di mana pihak misalkan Mas memberi pinjaman suatu barang yang pakai habis gitu ya. Oh ini seperti uang ya, Mas. Kayak Mas misalkan aku juga biasanya suka minjem uang gitu, Mas, ke bank. Nah, terusnya aku pakai kan uangnya untuk keperluan. Nah, nanti dalam waktu tertentu nanti aku balikin lagi uangnya. Kayaknya seperti itu. Mas. Iya, seperti itu. Iya, benar ya, seperti itu. Berarti di sini tuh dalam pinjam meminjam ini bisa ada bunganya berarti ya, Mas? Bisa. Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang pakai habis. Ya, bisa sebenarnya. Berarti emang legal gitu ya, Mas? Bukan ilegal gitu misalkan saya ngasih bunga. Iya, legal berdasarkan hukum perdata, Mas. Ya, siap. Saya kira
ini Mas, itu hal yang ilegal gitu loh Mas. Ya terusnya Kalau untuk kewajibannya ini, untuk kewajiban yang meminjamkan dan peminjamnya itu gimana Mas? itu kewajiban yang meminjamkan gitu ya. Yang pertama itu ya, yang pertama tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah diperjanjikan. Karena hal tersebut membuat peminjam menjadi pemilik barang yang dipinjamkan gitu Mas. Oh, jadi kayak gitu. Jadi emang nggak boleh ditarik lagi selama waktunya itu belum habis. Iya, benar belum habis. Nggak boleh ditarik lagi gitu. Terus ya kalau aku sendiri nih sebagai peminjam itu gimana nanti, Mas? Kewajibannya? Untuk kewajiban peminjam itu mengembalikan barang dalam jumlah dan kondisi yang sama pada waktu yang ditentukan. Jadi barangnya itu harus utuh, nilainya sama, dan harus kembalikan pada waktu yang telah ditentukan gitu Mas, seperti perjanjian awal. Udah jadi kewajiban saya itu ya untuk mengembalikan ya berarti ya Mas? Iya gitu. Nah, dari tadi kayaknya kita ngomongin tentang perjanjian-perjanjian ini ya antar pengusaha dan pengusaha rental nih ya. Cuman iya, kayak bener. kita nih kayak harus juga belajar tentang perjanjian perdamaian gitu. Nah, kayaknya biar wawasan kita itu lebih luas gitu. Perdamaian. Benar tuh, Mas. Jadi ini kayaknya Mbak Devi nih kayaknya lebih paham. Iya. Gimana Mbak Devi? Iya, jadi di pengadilan itu kan pasti kalau ada perkara diselesaikan dengan secara damai. Wah, keren-keren. Jadi saya tahu, nah perjanjian dan perdamaian itu pengertiannya perjanjian di mana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. Nah, perjanjian perdamaian ini tidak sah jika tidak dibuat secara tertulis, jadi harus tertulis. Oh, jadi emang harus tertulis gitu ya, Mbak? Kalau nggak tertulis berarti nggak sah gitu? Ya, harus tertulis. Nah, kalau tertulis ini kan biasanya ada syarat-syaratnya nih, Mbak. Ya, Mbak. Nah, itu gimana syarat penulisannya gitu? Apa ya isi-isinya gitu, Mbak? Jadi syaratnya itu perselisihan yang terjadi itu sudah sampai di tingkat pengadilan. Di pengadilan, terus para pihak mempunyai kewenangan untuk berdamai. Perdamaian tidak boleh melebihi apa yang menjadi objek perselisihan. Terus perjanjian tadi itu harus dibuat secara tertulis. Oh, berarti emang bener ya dibuat secara tertulis. Kalau bukan tertulis berarti belum dianggap damai ya, Mbak? Belum sah gitu ya? Belum sah. Terusnya perjanjian perdamaian ini, Mbak, ini bisa batal gak sih? Soalnya kan kadang-kadang bisa. pura-pura damai gitu. Itu berlaku gitu? Bisa batal itu karena yang pertama itu ada terjadi kekhilafan atas orangnya atau objeknya. Jadi dia berbuat salah lagi gitu, hilaf. Diulang. Terus telah dilakukan penipuan atau paksaan. Jadi dia mau damai tapi dipaksa, itu kan gak ikhlas kan. Terham itu ya, pemaksaan tuh. Benar-benar. Pemaksaan. Terus ada juga diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya. Mungkin sanksi atau perkaranya itu salah, bukan yang korban, tapi pihak yang lain yang korban, yang bersalah gitu. Jadi dibatalkan perjanjian perdamaiannya. Terus diadakan atas dasar surat-surat palsu. Oh, berarti kalau misalkan tertulis tapi surat-suratnya palsu itu tetap tidak sah tuh ya, Mbak? Iya, surat palsu tidak sah. Okay. Memalsukan kan? Oh iya, pemalsuan itu ya, benar-benar ilegal itu, Mbak. Nah, dari tadi itu Mas Kris itu tanya terus. Ini coba saya tanya kepada Mas Kris ya. Iya nih, mengenai perjanjian persekutuan pasti tidak jauh ya. Kan pengusaha ya tahu sendiri lah. Ini masih sedikit menyinggung ranah saya sih. Iya kan pasti sedikit menyinggung kan ya. Coba pengertian dari perjanjian persekutuan itu apa sih Mas? Oh, jadi persekutuan itu kayak perjanjian itu antara dua orang atau lebih nih Mas. Nah, di mana dalam perjanjian itu untuk kita berusaha bersama-sama untuk mencari keuntungan yang akan dicapai. Jadi ada targetnya gitu loh Mas. Nah, tapi walaupun tujuannya sama, kita itu dengan jalannya masing-masing gitu loh Mas. Jadi saya dengan jalan saya, dia dengan jalan dia gitu loh Mas. Nah, gitu. ya.
Dan itu dimasukkan dalam suatu kekayaan bersama gitu Mas. Nah, terusnya ini juga usahanya adalah suatu usaha yang halal gitu Mas. Jadi nggak boleh usaha yang haram. Ya, yang haram itu nggak boleh? Ya nggak boleh lah Mas. Masa saya usaha haram buat perjanjian persekutuan. Oh gitu ya. Wajib Kalau untuk hubungan para sekutu Mas sama teman-teman Mas itu gimana itu? Oh, ya misalkan saya salah satu dari sekutu mereka gitu ya Mas. Nah, jadi Iya. hubungannya itu ya baik-baik aja Mas sebenarnya. Enggak. Iya, Mas. Iya, Jadi, iya, iya. Mas, Maaf. jadi masing-masing sekutu itu wajib memasukkan uang, barang atau kerajinannya ke dalam perseroan atau ke dalam ruang lingkup kekayaan bersama kita ini. Nah, terus modal gitu ya, Mas? ya. Terusnya yang kedua itu, jika tidak ditentukan jumlah keuntungannya, masing-masing sekutu keuntungan adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Jika saya masukin berapa ratus juta dan dia lebih besar, ya berarti keuntungannya lebih besar di dia gitu dapatnya. Oh gitu. Jadi modalnya itu juga mempengaruhi keuntungan ke depannya gitu ya, Mas? Nah, iya itu Mas. Lebih. Keuntungan yang bisa kita ambil. Nah. Oh, seperti itu ya. Nah, iya gitu Mas. Nah, mengenai hubungan para sekutu ini, tetapi dengan pihak ketiga itu bisa nggak ya, Mas? Oh, itu emang biasanya suka gitu, Mas. Emang suka gitu ya? Iya, emang kita itu, para sekutu itu emang biasanya bekerja sama juga dengan pihak ketiga. Nah, itu biasanya, gini loh Mas, para sekutu itu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan mereka telah bertindak gitu. Masing-masing untuk suatu jumlah atau dan bagian yang sama. Jadi kalau misalkan kita ini dituntut ini karena piutang, nah itu kita dituntutnya itu untuk mengganti ruginya itu berdasarkan suatu jumlah atau bagian yang sama gitu Mas. Jadi sesuai porsinya kita masing-masing yang tadi saya bilang, sesuai modal awalnya. Oh, sesuai porsinya gitu? Ya, besarnya. Nah, terus untuk meminjam uang dari pihak ketiga, maka pembayaran yang menjadi kewajiban merupakan tanggung jawab yang dibagi rata. Kayak gitu tuh Mas tadi. Jadi ya, karena kita minjemnya bareng-bareng, ya kita bayarnya bareng-bareng gitu Mas. Oh, seperti tanggung renteng ya, kalau nggak salah itu Mas namanya. Lupa. Iya, tanggung renteng ya Mas. Nah, gitu Mas. Nah, sekarang mengenai berakhirnya persekutuan, tapi jangan sampai terjadi di perusahaannya Mas ya. Maaf. Mas. Ini mengenai berakhirnya persekutuan itu gimana ya Mas? Coba jelasin dikit. Sebenarnya banyak faktor ya Mas tentang berakhirnya suatu persekutuan. Yang pertama nih Mas, biasanya emang ditulis di awal itu, di dalam perjanjian itu ditulis kurun waktu dalam pendiriannya itu loh Mas. Jadi ini pendirian persekutuan ini mau dalam kurun waktu berapa lama gitu loh Mas. Nah, setelah ini tuh masuknya barang atau diselesaikannya tugas pokok yang diperjanjikan. Jadi kalau emang targetnya udah tercapai, tujuannya udah tercapai ya, itu otomatis nanti persekutuannya habis itu diakhiri gitu Mas, dibubarin. Nah, terusnya untuk yang ketiga nih Mas, misalkan ada pihak tertentu gitu Mas, berkendak untuk mengakhiri, ya apa boleh buat, akhirnya diakhiri juga persekutuannya. Nah, terusnya sama satu lagi nih Mas yang terakhir, kalau misalkan gini Mas, kalau misalkan seseorang ini keluar atau meninggal dunia gitu Mas, nah itu dia persekutuan ini juga bakal berakhir gitu Mas, karena modalnya bakal dipisahin lagi gitu Mas, buat dihitung. Oh gitu. Jadi untuk orang yang meninggal itu perjanjian persekutuannya itu juga akan berakhir gitu ya Mas? Berakhir. Ya, jadi modalnya itu nanti gimana Mas? Dikembalikan gitu ya? Iya, dikembalikan dulu, baru nanti modal yang sisa teman-teman yang masih hidup, enggak, yang masih ada lah. Nah, itu yang masih mau ikut di persekutuan. Ya. Nah, itu kita bikin persekutuan baru lagi gitu, Mas. Oh, gitu. Baik. Iya, kayak gitu sih, Mas. Nah, terusnya nih, saya juga pengen nanya sih sebenarnya tentang kayak, apa ya, tadi kan saya ditanya ya tentang perjanjian kerja. Itu kan kayak ada pemberian kuasa gitu. Nah, itu lebih, gimana ya? Mbak Debbie kayaknya lebih paham nih pemberian kuasa itu loh. Oh, tentu paham. Sama, kayaknya beda ya Mbak perjanjiannya antara perjanjian kerja dan pemberian kuasa? Hampir sama sih ya. Jadi pemberian kuasa itu
Ya pasti ada bedanya lah ya. Ada bedanya, ada samanya. Jadi pemberian kuasa itu di mana suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, kuasa ini diberikan via dengan akta umum, tulisan tangan, surat, dengan lisan, dan dengan diam-diam. Oh, diam-diam gitu bisa ya, Mbak? Bisa, rahasia. Secara rahasia gitu ya. Terusnya gini, Mbak, kalau kan dari tadi kita emang ngomonginnya bahasa tentang kewajiban-kewajiban nih. Nah, kalau untuk pemberian kuasa ini kewajibannya gimana, Mbak? Nah, untuk kewajiban si penerima kuasa itu pertama melaksanakan kuasanya sebelum dibebaskan. Jadi si penerima kuasa selama belum dibebaskan wajib melaksanakan kuasanya. Terus kedua, menanggung segala biaya, rugi, bunga yang timbul karena kuasa tidak dilaksanakan. Terus yang ketiga, menyelesaikan urusan yang sudah mulai dilakukan ketika si pemberi kuasa wafat. Yang keempat, melaporkan tentang apa yang telah diperbuatnya. Jadi si penerima kuasa ini melaporkan tentang apa yang telah diperbuatnya, yang dia tugaskan gitu kan. Terus memberi perhitungan tentang apa yang sudah diterima. Terusnya kalau untuk misalkan si pemberi kuasanya gimana tuh, Mbak, kewajibannya? Oh iya, kewajiban si pemberi kuasa itu yang pertama memenuhi perikatan yang telah dibuat. Jadi harus melaksanakannya kan. Terus yang kedua, mengembalikan persekut-sekut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa. Jadi tidak korupsi gitu. Ya. Terus yang ketiga, membayar upah jika sudah diperjanjikan. Jangan lupa itu. Terus yang terakhir juga ada menerima ganti rugi kepada si penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang ketika menjalankan kuasa. Oh, berarti gini ya, Mbak, kalau untuk dari kewajiban si penerima kuasa nih ya, berarti kan dia, tadi Mbak bilang melaksanakan kuasanya sebelum dibebaskan. Berarti emang selama perjanjian ini berlaku, dia itu nggak bisa bebas dari ini ya, tugas-tugas yang Mbak berikan gitu ya, misalkan gitu. Misalkan Mbak si pemberi kuasa tersebut gitu ya. Iya, jadi harus melaksanakan tugasnya. Oh, paham. Terusnya, kalau ini berakhirnya kapan sih, Mbak? Perjanjian ini? Berakhirnya pemberian kuasa itu yang pertama ditarik pemberian kuasanya, bisa aja ditarik gitu. Terus yang kedua pemberitahuan penghentian kuasa, jadi dihentikan, bisa juga. Terus meninggalnya pemberi kuasa, ya meninggal. Oh, jadi karena meninggal berarti udah berhenti itu perjanjiannya ya? Ya, terus yang terakhir itu ada dengan perkawinan. Maksudnya dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Jadi kayak gitu ya, Mbak? Berarti itu otomatis berakhir tuh ya pemberian kuasanya tuh ya, Mbak? Karena 4 hal itu. Nah, terusnya ini Mbak, satu lagi nih. Kayaknya kita harus singgung satu lagi sih sebelum kita merangkum semuanya. Jadi yang perjanjian penghibahan ini kayaknya Mbak Dewi masih lebih paham ya daripada kami. Nah itu gimana ya Mbak? Ya. Nah, perjanjian penghibahan ini adalah di mana suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu. Nah, hibah itu hanya untuk benda-benda yang sudah ada. Jika benda-benda baru, maka hibah itu batal. Oh, jadi hibah itu emang barangnya itu udah ada ya Mbak? Kalau belum ada atau masih akan datang ke depannya itu berarti belum termasuk hibah gitu ya Mbak? Belum bisa diperjanjikan? Ya, belum bisa. Kalau yang baru nggak bisa. Harus dibuat lagi kan. Oh, berarti harus ada. Berarti ya bener juga sih kata Mbak. Ya kalau misalkan barangnya belum ada, ya apa yang mau dihibahin gitu kan ya Mbak? Iya. Iya bener. Mas Brian aja tahu tuh kayak.
Nah, terus ya gini lah Mbak, tentang memberi dan menerima hibah itu gimana tuh caranya? Untuk cara memberi dan menerima hibah itu, Hmm. jadi ya setiap orang tuh diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Maksudnya tidak cakap oleh undang-undang itu yang seperti di bawah umur, terus di bawah pengampuan. Nah, itu belum cakap undang-undangan. Terus yang kedua, itu memberi jadi yang kedua, penerima hibah harus sudah ada saat terjadi penghibahan. Oh, jadi kalau belum ada orangnya. Ya berarti nggak ada orangnya ya, mau ngasih siapa Ya. gitu. Ya kan benar. Terus yang ketiga itu penghibahan dilarang bagi suami istri. Maksudnya dilarang di antara suami istri sama perkawinan. Karena kalau suami istri itu kan hartanya, keuangannya ya. Hartanya itu hak masing-masing kan. Jadi jadi milik masing-masing gitu, milik bersama, milik bersama. Oh iya gitu. Oh makanya nggak ada hibah ya, oke. Iya nggak ada hibah. Terus penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris. Oh berarti harus ada akta notarisnya ini ya Mbak? Iya, biar sah gitu. Oh. Terus ya, kalau gini Mbak, kalau hibahnya ini ditarik atau dihapuskan itu gimana Mbak? Oh iya, penarikan dan penghapusannya itu bisa terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk suatu penghibahan. Syarat tadi yang memberi dan menerima hibah itu kan nggak dipenuhi. Terus penerima hibah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengancam jiwa pemberi hibah atau kejahatan lainnya. Jadi hibah ini bukan karena benda-benda terlarang gitu ya Mbak? Nggak boleh dihibahkan gitu ya Mbak? Yang mengancam yang mengancam jiwa pemberi hibah itu. Jadi tujuan dari penghibahan ini harus baik gitu ya Mbak? Nggak boleh jahat gitu ya? Ya, harus baik lah. Iya. Oke, Mbak. Dosa. Terus penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah pada si penghibah setelah ia jatuh miskin. Ya, namanya jatuh miskin ya, kan nggak tega juga kan, jadi harus dikembalikan ke si penghibah tadi. Oh, paham Mbak. Oh, oke nih. Berarti bisa kita simpulkan ya Mbak, tentang cara penghapusnya perjanjian tersebut. Berarti tadi ada 7 cara tuh kayaknya tuh Mbak. Nah, cara yang pertama yang saya simpulkan itu, yang pertama, para pihak itu menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi dari yang saya dengar dari Mas Brian sama Mbak Debbie juga, kalau yang pertama itu setiap perjanjian itu biasanya ada kurun waktunya, bener gak? Sampai dia berakhir. Iya, benar. Iya. Nah, terus nih yang kedua gimana nih Mbak Debbie nih? Mbak Debbie menurut Mbak Debbie? Nah, undang-undang juga itu menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Terus ya? Undang-undang. Berarti emang karena undang-undang ini yang menentukan batas waktu perjanjiannya gitu ya? Berarti kalau nggak boleh lewat dari undang-undang gitu ya, Mbak? Harus sesuai dengan undang-undang. Oh iya, paham. Nah, terus yang ketiga apa nih Mas Brian nih? Kira-kira Mas Brian? Iya. Selain itu, saya itu dari tadi menyimpulkan begini, Mas. Salah satu pihak meninggal dunia. Nah, jadi jika salah satu pihak meninggal dunia itu perjanjian bisa diakhiri dan bisa dihapus gitu. Oh iya, benar. Nah, terusnya gini juga nih. Yang keempat itu gini. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan penghentian perjanjian. Jadi ya gitu Mas, kalau udah ada salah satu pihak yang bilang berhenti perjanjiannya, ya udah berhenti gitu Mas. Jadi langsung hapus gitu perjanjiannya. Nah, terus yang kelima nih gimana nih Mbak Debbie, menurut Mbak Debbie? Oh, yang kelima itu biasanya tuh perjanjian bisa dihapus karena keputusan hakim. Mungkin dia ada sanksi perkara kan, jadi diputuskan untuk diputusin hakim untuk membatalkannya, menghapuskannya gitu. Oh, terus ya gimana lagi nih menurut Mas Brian nih?
Selanjutnya itu menurut saya itu jika perjanjiannya sudah selesai, nah maka bisa dihapus Mas. Jadi tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, maka perjanjian tersebut bisa dihapus seperti itu. Oh, berarti yang terakhir juga gini Mas. Jadi pas banget nih. Saya juga dapetnya yang terakhir ini persetujuan para pihak. Nah, jadi kalau para pihak udah setuju, ya berarti ya udah hapus gitu Mas perjanjiannya. Kayak gitu sih Mas. Oh gitu ya. Kayak ini pembicaraan kita emang sangat bermanfaat ya kali ini ya Mas. Terima kasih Mas Brian yang udah hadir di sini, Mbak Debbie juga yang sudah menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Mas Christian Pramana telah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Kita kan di sini saling berbagi ilmu, saling sharing-sharing gitu ya Mas, Mbak. Iya. Nah, terus untuk kalian-kalian yang menonton, semoga buat nonton ya. Iya, kita lupa menyapa nih tadi. Ya, buat kalian yang nonton juga tetap saksikan terus ya episode-episode selanjutnya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Thank you. Yuk, bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Screenshot dulu. Kita harus screenshot dulu. Mana ya screenshotnya? Itu nggak bisa sih. Taruh. Udah belum nih? Belum. Nah, ini 1, 2, 3. Oke. Mantap. Terima kasih. Dadah. Yo, Aku bilang 1 sampai 3, kita nanti bilang 5, 4, 3, 2, 1, close the door, oke? Oke. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nah, sip, dah. Mantul,